Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, jadi di sini ada salah satu pertanyaan dari teman kita, di mana di sini Bang akun sudah mendapatkan 22.000 followers tapi akun pembayaran tidak muncul. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, jadi terkhusus buat teman-teman nih, misalkan followersnya sudah banyak tetapi untuk metode pembayaran nggak muncul, itu bisa jadi karena konten kita ini nggak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan fitur monetisasi untuk di Facebook ya. Dan ini biasanya ya itu terjadi karena kita melakukan sebuah konten reupload ataupun konten yang bukan milik kita sendiri. Ya, artinya kita reupload dari konten orang lain yang kita upload ulang, sehingga itu bisa menjadi dampak untuk akun kita itu akan susah mendapatkan fitur monetisasi. Dan apa sih dampak selanjutnya? Walaupun banyak followers, tentunya menu pembayaran nggak akan muncul. Nah, apa yang harus kita lakukan ataupun solusinya? Nah, jadi solusi yang pertama ya untuk akun kita ya. Jadi biasanya kalau kita followersnya sudah banyak ya, itu pasti ya tentunya tetap untuk konten kita itu terkadang ya karena kita inginnya cepat, terkadang kita menggunakan konten-konten orang lain yang kita reupload ulang ya, dan itu bisa jadi menjadi faktor penyebab kenapa akun kita ini susah mendapatkan akses monetisasi, bahkan untuk menu pembayaran nggak muncul ya. Padahal untuk tujuan kita menjadi konten kreator ini kan dari monetisasi habis itu ke pembayaran. Jadi dari fitur monetisasi yang kita dapatkan, konten kita muncul iklan, dan dari iklan tersebut kita mendapatkan penghasilan tersebut akan larinya ke pembayaran. Nah, jika monetisasi saja nggak dapat, apalagi menu pembayarannya nggak muncul. Nah, ini bagaimana cara kita mendapatkan untuk penghasilannya? Jadi solusinya adalah ya perbaiki untuk kualitas konten kita. Artinya ya misalkan konten kita reupload ya usahakan jangan reupload, usahakan perbanyak konten asli. Tetapi yang reupload ya itu terserah teman-teman, opsional ingin dipertahankan atau tidak. Tapi kalau pribadi saya sendiri, yang namanya konten reupload, sejago apapun kita editing, sepandai apapun kita editing, mungkin bisa gajian 2-3 kali saja. Untuk selanjutnya mungkin terkena pelanggaran ya, karena secara otomatis kalau kita melakukan konten reupload, kemudian konten yang kita reupload ini kan dari berbagai sumber ya, dari berbagai pemegang hak cipta, dimana ya pemilik hak cipta ini nggak mesti mereka mengizinkan untuk kontennya di reupload ulang ya. Bisa jadi ada yang mengizinkan, kemudian berbagi penghasilan, bisa jadi ada juga yang menolak, dan itu pun mereka langsung mengeklaim dan video kita langsung dihapus, kemudian pelanggaran standar komunitas. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya sudah praktek teman-teman ya. Sejago apapun untuk teman-teman editing, sepandai apapun untuk teman-teman editing, suatu saat ya itu tetap akan terkena monetisasi terbatas. Nah, jadi karena saya sudah praktek, jadi utamakan konten asli, malah tenang, kita nggak akan pernah mikir pelanggaran lagi ya. Kalau kita menggunakan konten original, malahan untuk fitur monetisasi itu bisa datang sendiri. Tiba-tiba kita buka monetisasi, ada monetisasi yang perlu disiapkan. Nah, itulah pengalaman saya pribadi ketika saya mengutamakan konten original. Jadi monetisasi itu datang sendiri dan juga menawarkan sendiri ya, bahwa kita suruh menyiapkan monetisasi tersebut, daripada kita menggunakan konten reupload yang setiap saat kita sering melihat untuk kotak masuk dukungan apakah ada pelanggaran atau enggak ya. Jadi nggak tenang ya. Buat teman-teman semua, harapan saya ya menggunakan konten original, jadi kita lebih tenang ya, juga tentunya ya nggak akan terkena pelanggaran karena konten original ya, dan itu bisa jadi jangka panjang. Nah, kenapa sih saya sering bilang jangka panjang? Jadi jangka panjang ini maksudnya adalah suatu saat ya konten kita ini meledak, view-nya banyak, monetisasinya sudah kita dapatkan, kita bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan kalau mendapatkan penghasilan ya gaji-gaji UMR itu sudah lumayan teman-teman ya, jadi bisa menambah penghasilan ekonomi keluarga kita. Nah, itu buat teman-teman yang berprinsip menjadi konten kreator ini sebagai aset. Tetapi kalau berbeda yang berprinsip ingin maunya cepat ya, kemudian reupload dengan trik segala macam, dan ujung-ujungnya akunnya dibatasi, terkadang juga belum sempat gajian sudah dibatasi. Nah, itu sesuai dengan pengalaman saya, dan itu tentunya opsional. Teman-teman ingin melakukan reupload nggak masalah ya, kemudian itu tergantung dari teman-teman ya inginnya gimana. Jadi reupload nggak masalah, yang penting teman-teman memiliki 2 akun ya, 1 akun untuk konten original, 1 akun untuk konten reupload. Jika ingin melakukan riset tentang reupload itu nggak masalah ya, agar nanti untuk kedepannya ketika terjadi pelanggaran kita masih ada akun yang utama ya. Jadi seperti itu.
Oke, nah di sini salah satu untuk penyebab pembayaran tidak muncul padahal sudah mendapatkan banyak followers. Kita masuk di bagian Facebook seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan akses monetisasi ya. Teman-teman bisa cek saya di bagian monetisasi seperti ini. Di sini saya sudah mendapatkan iklan stream. Dan penghasilan utama saya ini dari iklan stream ya. Nah, selanjutnya untuk pembayaran. Nah, inilah ada pembayaran. Jadi pembayaran ini pendapatan bersih kita, contohnya ada 15,97 dolar ya. Jadi untuk yang dibayarkan ini nanti masuknya ke bagian transaksi, dan buat teman-teman yang ingin cek untuk pendapatan saya, penghasilan saya kemarin, bisa cek di video saya, itu sudah saya bahaskan ya. Nah, selanjutnya salah satu penyebab kenapa sih untuk akun kita ini tidak memenuhi syarat mendapatkan untuk menu pembayaran ya, menu pembayaran yang nggak muncul. Nah, salah satunya itu akun kita nggak memenuhi syarat ataupun untuk usia. Jadi usia juga bisa menjadi pengaruh teman-teman ya. Kenapa untuk akun kita ini tidak memenuhi syarat monetisasi, bahkan juga menu pembayarannya tidak ada. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa alasan ya kenapa untuk pembayaran nggak muncul. Anda atau orang lain tidak memenuhi syarat ya, seperti lokasi ataupun usia. Nah, ini usia juga berpengaruh ya. Kemudian metode yang digunakan tidak valid. Nah, ini juga ketika sudah muncul ya, ketika sudah muncul kemudian kita salah masukkan menu pembayaran, bisa jadi menu pembayaran juga hilang ya. Tetapi untuk yang paling utama adalah ini dampaknya dari konten kita, ini nggak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah untuk akun kita juga nggak memenuhi syarat, tergantung dari umur kita. Jadi umur itu minimal 18 tahun ya untuk akses di mode profesional ataupun mode pro di Facebook dan juga fanspage ya. Dan tetapi yang paling khusus adalah kenapa kita susah mendapatkan monetisasi bahkan menu pembayaran, yaitu tadi salah satunya adalah konten kita tidak memenuhi syarat karena konten original terbatas, artinya konten reupload yang tanpa penambahan ataupun pengeditan yang signifikan, tanpa menambahkan nilai di dalam video. Nah, biasanya seperti itu. Jadi yang namanya reupload ini ya tentunya ada banyak sekali dampaknya. Jadi ya itu opsional, teman-teman bisa pilih mana. Ingin tetap fokus konten original ya, ataupun ingin fokus pada konten reupload ya. Jadi masing-masing yang konten reupload, masing-masing yang sudah ada muncul menu pembayarannya. Tetapi kalau sudah konten reupload pembayarannya nggak muncul, nah itu juga akan susah karena ya menu pembayaran ini kan merupakan menu utama buat kita ke depan nantinya ya. Jadi salah satu penyebabnya ya karena akun kita nggak memenuhi syarat, kemudian juga usia kita nggak memenuhi syarat ya, ataupun ada video yang memang dilarang. Jadi ada juga sudah saya bahas itu video-video yang dilarang di Facebook ya, sehingga ya dari dampak tersebut ataupun melakukan pelanggaran berulang itu bisa menjadi kita kehilangan akses di beberapa fitur tertentu untuk di Facebook ya. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Dan semoga ini bisa menjadi informasi dan juga inspirasi buat teman-teman semua untuk kedepannya. Intinya menjadi konten kreator ini sebagai aset ataupun investasi jangka panjang ya. Jadi usahakan menggunakan konten original yang dibuat sendiri dan tentunya kita aman dari pelanggaran. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang menonton video saya dari awal hingga akhir mungkin akan paham, tetapi kalau yang di skip mungkin akan bingung ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi usahakan kalau menonton video itu wajib tonton sampai full agar teman-teman juga nggak gagal paham. Nah, terima kasih sudah menonton. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.